Shalom saudara-saudara, saat teduh kita hari ini dari Matius 5 ayat 17 sampai 48. Saya sangat berharap saudara-saudara mendisiplinkan diri untuk membaca nas tersebut di atas secara mandiri. Di sini saya akan membacakan dari ayat 43 sampai ayat yang ke-48. Demikian firman Tuhan. Matius 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku, Yesus di sini berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saya mengulangi ayat 44 ya saudara, yang berkata demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita tentu sering mendengar kalimat begini, biasane ya gitu. Kok enggak seperti biasane sih? Benar ya? Sering kita mendengar seperti itu bagi yang mendengar. Kehadiran Tuhan Yesus sewaktu di dunia juga demikian. Apa yang sudah pakem diajarkan turun-temurun oleh para ahli Taurat dan orang Farisi kepada umat, ternyata ada yang berbeda dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, walau sama-sama mengajarkan mengenai hukum-hukum Allah, yaitu kitab Taurat. Karena itu tidak heran banyak orang menentang Tuhan dan tidak percaya kepadanya bahwa dialah Mesias yang dijanjikan. Salah satu ajaran yang Tuhan reformasi adalah pandangan tentang musuh. Sudah biasa, sudah lazim kalau musuh itu harus dilawan. Kalau musuh itu harus balik dimusuhi dan dibenci. Sehingga di tengah-tengah umat Allah pada zaman itu sering terjadi pemberontakan, di mana pemberontakan itu dipimpin oleh orang-orang kuat dan hebat di antara umat untuk melawan musuh. Musuh bangsa Yahudi yaitu bangsa Romawi yang menjajah mereka, itu sudah biasa. Berkali-kali pemberontakan terjadi, berkali-kali pula dapat dipadamkan dan dikalahkan. Kebencian terhadap musuh yaitu bangsa yang menjajah saat itu makin berkobar-kobar. Semakin kuat nasionalisme untuk melawan, sudah biasa di zaman dulu itu musuh harus dibenci, musuh harus dilawan. Tetapi sekarang ketika Tuhan Yesus hadir di dunia dan membuktikan bahwa dirinya adalah Mesias, dan bahwa kerajaan Allah dinyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus dalam cara yang belum pernah ada terjadi sebelumnya. Salah satunya adalah dengan pandangan mengenai musuh tadi. Tuhan Yesus mengajarkan begini, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Musuh di sini menunjuk kepada bangsa atau kelompok yang menjajah, yang menguasai bangsa atau kelompok lain yang mengakibatkan penderitaan dalam berbagai segi kehidupan. Musuh di sini menunjuk pada sekelompok komunitas yang merasa kuat dan berkuasa, sehingga dengan kekuatannya itu justru menguasai bangsa atau kelompok lain yang lebih lemah dan mengeruk keuntungan dari bangsa yang dikuasainya. Musuh ini bertindak karena kebijakan politik suatu bangsa,
Sebagaimana bangsa Indonesia pernah dijajah dan dijarah oleh bangsa Belanda dan Jepang dan beberapa bangsa-bangsa yang lain. Dalam konteks inilah Tuhan Yesus mengajarkan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apa sih tujuan Tuhan Yesus mengajarkan demikian? Tujuannya adalah dalam pemerintahan kerajaan Allah, cara mengalahkan musuh bukan dengan balas dendam, bukan dengan menyerang, bukan dengan memusuhi balik, tetapi dengan mengasihi dan mendoakan agar orang tersebut sama-sama menjadi anggota kerajaan Allah. Dan kelak orang yang bertobat itu juga akan memakai cara kerajaan Allah dalam menundukkan musuh-musuhnya, yaitu dengan kasih dan mendoakan. Jadi anggota kerajaan Allah adalah orang-orang yang bertobat. Mari kita memohonkan iman untuk merespon firman dengan perbuatan nyata. Cara kerajaan Allah menundukkan musuh adalah dengan mengasihi dan mendoakan. Selamat ulang tahun untuk Bapak Sugeng Riyadi. Kiranya Allah mengaruniaimu dengan iman yang sejati. Mari saudara, kita masuk di dalam doa. Marilah Tuhan, pimpinlah kami dan karunia kami dengan iman yang sejati, agar setiap firman-Mu yang kami dengar, yang kami baca, kami siap meresponnya dengan perbuatan nyata. Memang jika kami pikir dengan terbatasnya pemikiran kami, maka yang ada hanyalah ketidakmungkinan. Namun ketika ini menjadi aturan kerajaan Allah, tentulah Allah yang berdaulat sudah membuat keputusan yang memang berbeda dari kerajaan di dunia ini. Aturan ini membuat kami menyadari bahwa kami pun harusnya menjadi musuh-Mu, tetapi dengan kasih-Mu Engkau merengkuh kami dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk Bapak Sugeng Riyadi yang hari ini berulang tahun. Tuhan, kiranya Engkau menambah-nambahkan iman untuk mempercayai-Mu dalam segala keadaan dan menanggapi firman-Mu dengan perbuatan nyata, termasuk di dalamnya ketika harus mengasihi. Kiranya kebaikan-Mu yang limpah Engkau curahkan kepadanya dan juga seisi keluarganya. Menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapak, Ibu, saudara kami yang telah Tuhan tetapkan untuk menjabat majelis penatua. Kiranya Engkau mengaruniakan kedewasaan rohani agar makin terbentuk dan juga kesalahan hidup dan gereja Tuhan makin maju dan berkembang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.